Jadi buku ini tuh ada 4 bahasan. Untuk bahasan yang pertama ada tipe-tipe negara. Nah, tipe negaranya ini diantaranya ada tipe negara timur kuno, yang menurut para ahli barat adalah tirani karena diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. Tapi itu tidak seluruhnya benar kan, karena tidak semua negara timur kuno itu tirani. Bahkan ada negara barat juga tidak sedikit yang rajanya bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, ada juga tipe negara Yunani kuno, yang tipenya ini tuh kota atau polis, mempunyai wilayah kota yang dilingkari tembok-tembok berupa benteng pertahanan untuk menghindari serangan musuh dari luar. Dan warga negaranya ini ada 3 golongan, ada budak, orang, pendatang, dan penduduk asli. Dan kebiasaannya membicarakan berbagai persoalan politik dan negara. Untuk tipe negara Romawi kuno, pemerintahannya berbentuk monarki atau kerajaan yang didampingi oleh badan perwakilan yang anggotanya terdiri dari kaum ningrat, digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah luas karena jajahannya, dan kaisar yang mempunyai kekuasaan terbesar dan bertindak sesuka hatinya. Sementara tipe yang lainnya ada tipe negara abad pertengahan yang sudah merupakan country state yang sifatnya mendua. Dualisme di sini disebabkan dengan 2 macam hak yang menjadi dasar terbentuknya negara, yaitu hak raja untuk memerintah disebut rex dan hak rakyat disebut regnum. Nah, tipe negara ini adalah feodalistis karena berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Selanjutnya ada juga tipe negara kekuasaan yang memuat konsep kekuasaan yang secara etimologi kekuasaan secara umum dan sederhana yang diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Kemudian pemerintahnya dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak, diperoleh tidak dari hasil seleksi kepemimpinan melainkan kepemimpinannya itu secara turun-temurun atau tradisional, sehingga mempunyai 2 tipe, yakni negara yang meletakkan kedaulatan negara berpangkal pada penguasa atau negara autokrasi, baik itu monokrasi atau kerajaan atau republik. Sedangkan kedua ada tipe di bawah golongan kelompok atau golongan orang-orang yang terpilih. Tipe negara hukum yang awalnya dari konsep nomoi Plato yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum, pola pengaturan yang baik. Kemudian Aristoteles pun mendukung dan mengembangkan gagasan tersebut. Dalam buku ini juga melibatkan pendapat para ahli hukum. Untuk bagian pembahasan kedua ada hubungan antara negara hukum dengan negara demokrasi, yang menjelaskan demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos atau rakyat dan kratein atau memerintah, sehingga secara harfiah diartikan bahwa rakyat yang memerintah. Dan sementara dalam kamus Dictionary Webster bahwasannya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. Nah, sementara hubungan antara negara hukum dan demokrasi di sini, yakni demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Nah, negara hukum yang demokratis mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum seperti asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterikatan pemerintah pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, serta pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal untuk organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi seperti perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, pemancaran kewenangan, pengawasan dan kontrol pemerintahan, dan rakyat diberikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Untuk selanjutnya, bagian yang ketiga. Nah, ada pembahasan mengenai bentuk-bentuk negara hukum yang antara lain demokrasi Islam yang berbeda dengan hierarki kependetaan Katolik yang mempunyai wakil Tuhan dalam kepemimpinannya. Karena menurut pandangan Louis Gardet, sebagaimana dikutip H.M. Rasjidi, bahwa konsep negara dalam hukum Islam adalah suatu negara yang penguasa-penguasanya adalah orang-orang yang biasa, yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani dengan satu ciri menonjol atau egaliter, yang berarti persamaan hak antara penduduk, baik yang biasa maupun yang alim mengetahui agama, baik itu yang beragama Islam maupun yang bukan Islam. Selanjutnya ada negara hukum Eropa kontinental atau Reichsstaat yang terletak pada kehendak untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol sebagai akibat dari situasi politik di Eropa pada zaman itu. Nah, pada abad 19 konsep Friedrich Julius Stahl tentang unsur-unsur negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM,
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian ada negara hukum Anglo-Saxon atau the rule of law yang mempunyai unsur-unsur menurut AVDC, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Sementara di negara hukum sosialis legality yang dianut di negara komunis atau sosialis hendak mengimbangi konsep rule of law ini dari negara Anglo-Saxon, yang dimana pendapat Jarolinski dikutip oleh Senoagi menyebutkan bahwa hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Nah, dalam sosialis legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis atau sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat, sebagaimana diketahui oleh komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan. Dalam buku ini terdapat pula International of Commission of Jurists tahun 1955 yang diadakan di Athena dengan penetapan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu antaranya keamanan pribadi harus dengan penetapan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu di sini keamanannya itu pribadi dan harus dijamin, tidak ada hak-hak yang fundamental dapat ditafsirkan, penjaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar, kebebasan beragama harus dijamin, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk berkumpul dan berserikat, peradilan bebas dan tidak memihak, serta kebebasan memilih dan dipilih dalam politik. Untuk negara hukum Indonesia sudah jelas dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konstitusi. Adapun menurut Philippus M. Hajon bahwasanya elemen negara hukum Pancasila antara lain itu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, kerukunan, hubungan prinsip penyelesaian sengketa antara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk bagian keempatnya adalah prinsip-prinsip negara hukum Republik Indonesia yang memuat tentang pengujian peraturan perundang-undangan yang melibatkan konsep norma, di mana menurut A. Hamid S. Atamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiaski. Yang berdasarkan teori tersebut, struktur hierarki tata hukum Indonesia ini dimulai dari Stat Fundamental Norm, Pancasila atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Stat Gerundgeset, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan, Formal Geset, Undang-Undang dan Verdung and Autonom Satsung. Secara hierarkis itu mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Dan konsep pengawasan norma hukum menurut Mauro Cappelletti yang membedakan pengawasan menjadi dua macam, yakni pengawasan secara yudisial atau judicial review dan pengawasan secara politik atau politik review. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan di mana dalam hal ini suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal peraturan undang-undang ini di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 dan adanya jaminan perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 sampai pasal 28J, bahkan pasal 29 sampai 34 masih juga memuat hak asasi manusia, dan adanya pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances di Indonesia diamati dalam trias politika lembaga-lembaga negara di Indonesia. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi terhadap seluruh lembaga negara, dan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, dan adanya peradilan administrasi dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Kelebihan dari buku ini adalah penjelasan yang diberikan di dalamnya disajikan menarik dan ringkas tetapi mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah penulisan yang padat sehingga membuat orang yang malas membaca menjadi jenuh. Adapun kesimpulannya yang saya dapatkan dari resensi buku ini adalah saya menjadi mengetahui ternyata sangat banyak tipe-tipe negara, hubungan antara negara hukum dan demokrasi itu ternyata sangat erat, kemudian negara hukum itu ternyata bermacam-macam, dan di Indonesia ini sebagai negara hukum juga mempunyai prinsip-prinsip yang dianut. Dan bagi yang menyukai pembahasan hukum, buku ini itu sangat membantu referensi kalian, sehingga saya merekomendasikan untuk membacanya. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.